Ulah konyol Abu Nawas kali ini benar-benar keterlaluan. Ia memasukkan pisau belati ke dalam tas prajurit pengawal kerajaan. Akibatnya, sang raja sempat menuduh prajurit tersebut hendak membunuh dirinya. Prajurit yang tidak tahu menau itu menyangkal tuduhan sang raja. Bahkan ia tidak tahu asal-usul pisau belati yang ada di dalam tasnya. Sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mati prajurit tersebut. Dan guna penyelidikan lebih lanjut, prajurit itu diinterogasi untuk mengetahui motif rencana pembunuhan kepada sang raja. Namun si prajurit melakukan pembelaan diri. Ia bersumpah bahwa dirinya tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh Paduka Raja. Ia menyatakan bahwa dia adalah prajurit yang setia, siap mengorbankan nyawa untuk keselamatan sang raja. Bagaimana mungkin ia sampai tega berencana membunuhnya? Untuk mengetahui kebenarannya, maka pihak istana mengambil langkah investigasi. Kalau ternyata tidak terbukti, maka prajurit tersebut akan dibebaskan dari hukuman mati dan tetap menjadi prajurit pengawal raja. Setelah dilakukan investigasi dan mendapat keterangan dari beberapa saksi-saksi, barulah diketahui bahwa itu adalah ulah usil Abu Nawas. Sang raja pun merasa geram dan murka. Beliau lalu menyuruh seluruh prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah berhasil ditangkap dan dibawa ke istana, Abu Nawas amat terkejut. Ternyata Raja Harun ar-Rasyid telah mengumpulkan rakyatnya untuk menyaksikan proses hukuman mati yang telah dijatuhkan kepadanya. Abu Nawas sempat membela diri dan menganggap hukuman mati terlalu berlebihan untuknya. Namun, sang raja yang sudah marah dengan ulah Abu Nawas tidak memperdulikannya. "Hei Abu Nawas, apa alasanmu memasukkan pisau belati ke dalam tas prajuritku?" bentak sang raja. Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda yang mulia, hamba akui hamba telah berbuat salah. Tapi hamba melakukan itu hanya untuk menguji apakah prajurit Paduka Raja waspada dengan keselamatan Paduka. Bagaimana bila ternyata yang saya masukkan ke dalam tas adalah bom? Tentunya saat itu Paduka Raja dan para prajurit pengawalnya sudah mati semua." Sang raja sempat kaget dan menelan ludah mendengar jawaban Abu Nawas. Dalam hati sang raja berkata, ada benarnya juga apa yang dikatakan Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas sangat perhatian dengan keselamatan dirinya. Namun, tiba-tiba di benak sang raja terbesit rencana iseng untuk mengerjai Abu Nawas. Ia ingin balik mengerjai Abu Nawas. Ini adalah saat yang tepat, gumam sang raja dalam hati. Dengan berpura-pura masih marah, raja kembali berkata kepada Abu Nawas, "Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan. Kamu tetap harus menerima hukuman mati." Abu Nawas kaget bukan kepalang. Niatnya yang baik malah berakhir tragis. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya untuk mengambil seekor anak ayam, lalu anak ayam itu diberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun heran dengan maksud semua ini. "Hei Abu Nawas," hardik sang raja, "kamu pegang anak ayam itu dan silahkan kamu bunuh anak ayam itu dengan cara apapun terserah kamu. Karena saya akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu." Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otak mencari cara agar lolos dari hukuman mati. Namanya saja Abu Nawas, pasti tidak akan kehabisan akal.
Ia perlahan mengangkat anak ayam dan mengelus pantat anak ayam itu, lalu meniup-niup pantat anak ayam dengan mulutnya. Melihat itu, sang raja bingung. Apa maksud dari perbuatanmu itu, wahai Abu Nawas? Aku menyuruhmu untuk membunuh anak ayam itu, ucap sang raja. Abu Nawas menjawab, ya, beginilah cara saya membunuh anak ayam paduka yang mulia. Saya meniup pantat anak ayam agar perutnya penuh dengan angin, dan lama-lama pasti bisa menyebabkan kematian. Ada saja cara Abu Nawas lepas dari jebakan saya, ucap sang raja dalam hati. Mana mungkin saya meniup pantat Abu Nawas? Dasar kurang ajar Abu Nawas, sambungnya dalam hati. Karena merasa kesal gagal mengerjai Abu Nawas, sang raja pun menyuruh Abu Nawas agar segera pergi dari hadapannya. Abu Nawas kembali selamat dan lepas dari jebakan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kisah selanjutnya. Mendengar nama Raja Harun ar-Rasyid, tentunya tak lepas dengan cerita Abu Nawas. Sebab raja yang alim ini seringkali berusaha memperdayai Abu Nawas. Namun usahanya selalu gagal akibat kecerdikan daripada Abu Nawas. Kisah-kisah inilah yang sering mengundang gelak tawa. Tapi siapa yang menyangka ternyata Raja Harun ar-Rasyid mempunyai seorang putra. Putranya adalah seorang pemuda yang alim. Dia memilih meninggalkan istana dan hidup menjadi rakyat jelata. Oleh sebab itulah namanya tak pernah disebut di setiap kisah-kisahnya Abu Nawas. Di dalam kitab Ghuraba Minal Mu'minin, karya ulama besar bernama Imam Al-Ajuri, diceritakan suatu saat Abdullah bin Faraj sedang membutuhkan seorang kuli untuk bekerja di rumahnya. Abdullah pun bergegas menuju ke pasar mencari kuli yang bersedia membantunya. Setelah berkeliling di pasar, matanya tertuju pada seorang remaja berkulit kuning langsat yang tangannya membawa bungkusan besar. Bajunya berupa jubah yang terbuat dari kain berbahan bulu domba kasar. Pemuda itu tampak duduk sendirian di belakang pasar. Abdullah lalu menghampiri pemuda tersebut dan berkata, "Maukah kamu bekerja untukku?" Pemuda itu menjawab, "Iya, saya mau." "Berapa upah yang kamu inginkan?" tanya Abdullah. 7 danik, jawab pemuda itu. "Baiklah, saya setuju," balas Abdullah. Pemuda itu lalu berkata, "Tapi ada syaratnya, Tuan." Abdullah bin Faraj bertanya, "Apa syaratnya?" "Syaratnya adalah jika datang waktu zuhur dan asar, izinkan saya berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," jelas si pemuda. Keduanya pun sepakat. Kemudian pemuda itu diajak ke rumah Abdullah bin Faraj. Setibanya di rumah Abdullah, pemuda itu diperintahkan untuk memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia bekerja penuh dengan semangat tanpa ada sepatah kata pun yang terucap. Saat tiba waktu zuhur, pemuda itu langsung menghentikan pekerjaannya. "Wahai Tuan, waktu zuhur sudah tiba. Saya akan berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," ucap si pemuda kepada Abdullah bin Faraj. "Silahkan saja," balas Abdullah. Setelah selesai sholat zuhur, pemuda itu kembali meneruskan pekerjaannya. Seperti biasa, ia bekerja dengan semangat tanpa ada kata yang terucap. Setelah tiba waktu asar, si pemuda kembali meminta izin untuk sholat asar. Ia pun bergegas menunaikan sholat asar, kemudian kembali bekerja hingga waktu menjelang maghrib.
Ketika si pemuda menyelesaikan pekerjaannya, Abdullah bin Faraj memberikan upah sesuai kesepakatan. Setelah mendapatkan upah, pemuda itu pun langsung pamit pulang. Beberapa hari kemudian, Abdullah bin Faraj membutuhkan tenaga kuli lagi. Sang istri menyarankan untuk memakai jasa tenaga pemuda tempo hari, sebab kerjanya bagus dan giat serta tak banyak bicara. Pagi harinya Abdullah bin Faraj menuju ke pasar. Setibanya di pasar, Abdullah tidak menemukan pemuda yang dicarinya. Lantas ia bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar. Salah satu dari mereka menjawab, "Pemuda yang kau cari hanya ke pasar setiap hari Sabtu saja, dan ia senantiasa duduk sendirian di belakang pasar." Abdullah lalu pulang dan kembali ke pasar pada hari Sabtunya. Ternyata benar, Abdullah mendapati si pemuda sedang duduk sendirian di belakang pasar. "Hei pemuda, kamu mau bekerja untukku lagi?" tanya Abdullah. "Anda sudah tahu berapa upahku dan apa syarat-syaratnya kan?" kata si pemuda. "Iya, saya sudah tahu," balas Abdullah. Abdullah pun lalu kembali mengajak si pemuda ke rumahnya. Si pemuda bekerja dengan baik sebagaimana waktu yang lalu. Ia juga menunaikan sholat duhur dan asar tepat pada waktunya. Setelah pekerjaannya selesai, Abdullah memberikan upah dan menambahinya. Namun pemuda itu menolak. Ia hanya mau menerima upah sesuai dengan perjanjian. Berulang kali Abdullah membujuk si pemuda agar mau menerima tambahan upahnya. Akan tetapi si pemuda tersebut justru menjadi marah. Ia pun langsung meninggalkan Abdullah tanpa mengambil sepeser pun upahnya. Abdullah merasa bersalah. Ia pun segera mengejar si pemuda dan meminta maaf, lalu memberikan upahnya sesuai dengan kesepakatan tanpa ada tambahan. Beberapa minggu kemudian, Abdullah kembali ke pasar pada hari Sabtu. Ia mencari pemuda tersebut untuk menawari pekerjaan di rumahnya. Namun pemuda yang dicarinya tidak ia jumpai. "Bukankah ini hari Sabtu? Kenapa pemuda itu tidak ada di pasar?" ucap Abdullah dalam hati. Ia pun lalu bertanya kepada orang-orang di pasar, tapi sebagian dari mereka tidak ada yang tahu. Lalu ada seseorang yang memberitahu kepada Abdullah bin Faraj kalau pemuda yang ia cari sedang sakit. Abdullah bin Faraj lantas bertanya kepada orang tersebut, "Apakah Anda tahu kenapa pemuda itu bekerja hanya pada hari Sabtu?" Orang tersebut menjawab, "Setiap hari ia gunakan waktunya untuk mempelajari ilmu agama, kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu pemuda itu menggunakan waktunya untuk bekerja, dan ia hanya mau menerima upah 7 danik untuk biaya hidupnya selama 7 hari. Mendengar penjelasan orang tersebut, Abdullah bin Faraj semakin penasaran dengan sosok si pemuda. "Beritahu aku di mana rumahnya," pinta Abdullah. Orang tersebut lalu menunjukkan lokasi rumahnya. Abdullah bin Faraj pun bergegas menuju rumah si pemuda. Ternyata si pemuda tinggal di gubuk kecil dengan seorang wanita tua. Abdullah lalu masuk ke rumah itu untuk menengok si pemuda. Tampaklah si pemuda sedang terbaring lemah dengan batu bata sebagai bantalnya. Abdullah pun menjadi iba. Ia lalu berkata kepada si pemuda, "Apakah engkau butuh bantuan?" Pemuda itu menjawab dengan suara lemah, "Iya, kalau tidak merepotkan Tuan." "Tidak, insya Allah tidak merepotkanku," balas Abdullah. Pemuda itu lalu berkata,
Apabila aku mati nanti, juallah jubah bulu dombaku, dan uang hasil penjualannya gunakanlah untuk membeli kain kafan. Tapi sebelum engkau menjual jubahku, bukalah sakunya, karena di dalamnya ada sebuah cincin. Setelah aku mati, perlihatkan cincin itu kepada Raja Harun ar-Rasyid. Bila ia melihatnya, ia pasti akan memanggilmu. Lalu berikanlah cincin itu kepada Raja Harun ar-Rasyid. Abdullah pun menyanggupi permintaan pemuda itu. Setelah si pemuda wafat, Abdullah bin Faraj pergi ke kota Baghdad untuk menemui Raja Harun ar-Rasyid. Setibanya di kota Baghdad, Abdullah bin Faraj melihat rombongan kerajaan sedang melintasi jalan kota. Ia lalu mencari posisi agar terlihat oleh Baginda Raja. Ketika Baginda Raja dan pengawal melintas tepat di depannya, Abdullah bin Faraj langsung berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya titipan untuk Anda." Abdullah bin Faraj lalu menunjukkan cincin si pemuda itu kepada Baginda Raja. Melihat cincin yang dibawanya, Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk mengajak Abdullah bin Faraj ikut bersamanya ke istana. Setelah sampai di istana, Abdullah bin Faraj dipersilakan duduk dan dihidangkan berbagai makanan dan buah-buahan. "Dari mana engkau dapatkan cincin itu?" tanya Baginda Raja kepada Abdullah. Kemudian Abdullah bin Faraj menceritakan awal mula pertemuan antara dirinya dengan seorang pemuda dan amanat si pemuda kepada dirinya sebelum meninggal. Mendengar itu, Baginda Raja langsung menangis sesenggukan. Baginda terlihat sangat terpukul dengan kabar yang didengarnya. Setelah tangisnya mereda, Abdullah bin Faraj memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah gerangan pemuda itu?" Baginda Raja menjawab, "Pemuda yang kau ceritakan itu adalah anakku." "Bagaimana itu bisa terjadi?" tanya Abdullah heran. Baginda Raja lantas bercerita, "Ia lahir sebelum aku menjadi raja, dan ia tumbuh menjadi anak yang soleh. Ia menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu agama. Namun ketika aku diangkat menjadi khalifah, ia justru menjauhiku. Ia tak mau sedikit pun menikmati harta yang aku miliki. Cincin yang engkau bawa adalah cincin yang mahal. Dulu aku memberikan cincin ini kepadanya lewat ibunya, berharap suatu saat dapat ia manfaatkan. Ia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi semenjak ibunya wafat, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya, kecuali kabar yang engkau sampaikan padaku saat ini." Tangis Baginda pun kembali pecah. Air matanya terus menetes membasahi pipinya. "Baiklah, malam ini juga antarkan aku ke makam anakku," pinta Baginda penuh kesedihan. Abdullah bin Faraj kemudian mengantarkan Baginda Raja ke makam anaknya. Manakala sampai di tempat makam anaknya, Baginda Raja langsung bersimpuh di depan makamnya dan menangis terisak sampai pagi. Ketika fajar tiba, Baginda Raja dan Abdullah bin Faraj pergi meninggalkan pemakaman. Di tengah perjalanan, Baginda Raja meminta kepada Abdullah bin Faraj, "Berjanjilah kepadaku untuk senantiasa menemaniku ziarah ke makam anakku." Abdullah bin Faraj pun menyanggupi permintaan Baginda Raja. Abdullah bin Faraj tak menyangka pemuda itu ternyata anak seorang raja yang sangat terkenal. Baginda Raja juga menawari harta yang banyak untuk Abdullah bin Faraj, namun ia menolaknya. Cara menagih hutang ala Abu Nawas. Dikisahkan Abu Jahil yang terkenal pelit bertamu ke rumah Abu Nawas.
Ia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia ingin meminjam uang sebesar 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. "Dari mana aku punya uang sebanyak itu?" ucap Abu Nawas. "Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah barang sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan Abu Jahil. Tapi karena didesak terus-menerus, Abu Nawas tak kuasa menolak. "Tapi janji ya Abu Jahil, hanya sebulan," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Tenang Abu Nawas, aku janji. Bulan depan kebun anggurku panen, pasti akan aku kembalikan," balas Abu Jahil singkat. Singkat cerita, setelah sebulan lamanya, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uang yang ia pinjam. Padahal pada saat itu hasil kebun miliknya banyak dan melimpah. Wah, payah Abu Jahil. Dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena sedang sangat membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya," ucap Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa ia belum bisa membayar hutangnya. Ia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku bayar," ujar Abu Jahil. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia pun akhirnya pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengajak kawan-kawannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi emosi. "Kurang ajar benar ini Abu Jahil. Katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin pesta," gerutu Abu Nawas. "Untuk menagihnya kembali itu tidak mungkin. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu macam alasan." Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahil. Esok harinya, pergilah Abu Nawas menemui sahabatnya yang ada di kampung seberang. Ia pun mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Hei Abu Nawas, kenapa kemari sekarang? Aku kan sudah bilang akan mengembalikan uangnya bulan depan saja," kata Abu Jahil. "Abu Jahil, kamu jangan salah paham dong. Aku kesini bukan mau menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui orang pintar," balas Abu Nawas. "Menemui orang pintar? Memangnya untuk apa Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. "Jadi begini Abu Jahil, di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita menjadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Wah, benarkah Abu Nawas? Baiklah, aku ikut juga ya. Aku juga ingin kaya," sahut Abu Jahil kegirangan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan Abu Jahil di rumah dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilahkan masuk dan duduk, dukun tersebut bertanya, "Wahai anakku, ada keperluan apa kalian kemari?" Abu Nawas lalu mengungkapkan keinginannya, bahwa dia ingin kaya tanpa harus bekerja. "Oh, itu gampang sekali, tapi ada syaratnya," ujar dukun tersebut.
"Memangnya apa syaratnya, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbal. Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal. Tapi orang lain tersebut adalah orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya bagaimana, Tuan? Aku belum paham," tanya Abu Nawas kembali. "Misalnya orang yang mempunyai hutang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Tapi kalau orangnya tidak mau dijadikan tumbal, bagaimana, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti dia akan menjadi tumbal tanpa ia sadari, dan ia akan mati mengenaskan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh begitu, ya baiklah Tuan, saya setuju," balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa gelagat bahwa dirinya akan dijadikan tumbal seketika langsung gemetaran. Kemudian Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual. Saat tengah malam, sepulangnya dari rumah sang dukun, di tengah perjalanan Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Utangmu yang 100 dinar kemarin gak usah dikembalikan ya. Saya sudah ikhlas." Mendengar itu Abu Jahil langsung ketakutan. "Waduh, jangan Abu Nawas, aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah aku akan langsung mengembalikannya," sahut Abu Jahil ketakutan. "Loh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis?" goda Abu Nawas. "Anu Abu Nawas, uangku masih banyak. Aku kemarin itu cuma bohong sama kamu," ucap Abu Jahil. Akhirnya hari itu juga Abu Jahil langsung mengembalikan uang yang ia pinjam dari Abu Nawas. Usut punya usut, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya itu sengaja mengatur siasat tersebut supaya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Upaya Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam. Kisah si cerdas Abu Nawas memang tak ada habisnya. Berbagai tingkah lakunya yang kocak namun syarat ilmu selalu dinantikan dan menarik untuk didengarkan. Kali ini dikisahkan Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam. Yuk simak ceritanya. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang. Tapi karena tidak adanya hujan, maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya, hingga akhirnya ia mencoba berusaha menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. "Wahai istriku, aku ingin berjualan garam. Bagaimana pendapatmu?" kata Abu Nawas. "Berdagang garam itu bagus, tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah?" tanya istrinya. "Ngapain harus beli? Saya akan mencarinya di laut. Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma dan tugas kita adalah berusaha," ujar Abu Nawas. Esok paginya Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Kemudian Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya.
Air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat. Hari ketujuh, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumbuhan kayu. Ia segera mandi lalu memakan buah-buahan di hutan. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang, lalu akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya. Bila aku tertidur, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan saja dulu, pikir Abu Nawas. Seketika itu, Abu Nawas langsung melihat ke bagian bawah sungai. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sungai. Sesudah selesai, ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. Aku harus cepat pulang. Pasti istriku sudah lama menungguku, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam, kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. Mana garamnya? Tanya sang istri. Di mana ya tadi aku letakkan? Di dalam karung? Wah, ternyata benar, garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman, tutur Abu Nawas. Memangnya engkau sembunyikan di mana karungnya? Tanya sang istri kembali. Aku sembunyikan di dalam sungai, jawab Abu Nawas. Sang istri hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan suaminya itu. Abu Nawas mau menjual matahari. Warga dan raja jadi kebingungan. Sejumlah penduduk kota Baghdad berkumpul di depan istana Baginda Raja Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebagian kasak-kusuk tidak jelas, sebagian lagi berteriak-teriak menuntut Abu Nawas ditangkap. Mereka protes baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya. Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak onta. Penduduk yang kasak-kusuk di depan istana itu rata-rata panik jika matahari Baghdad jadi dijual. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup berlama-lama di kolong langit Baghdad tanpa matahari? Jika pindah ke Zahu, mereka khawatir daerah ini tertinggal. Infrastruktur di sana kurang canggih dibanding infrastruktur di Baghdad. Pindah ke Bakhtaran enak, tidak jauh dari Baghdad, tapi bahasa penduduk di sana sulit dipelajari. Pokoknya pindah keluar Baghdad adalah masalah. Sementara bertahan di Baghdad jika tanpa matahari juga bukan perkara gampang. Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari? Tanya Baginda Raja sambil mengamati massa yang terus membeludak di depan istananya. Benar Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak. Maksud kamu apa? Tanya Baginda Raja lagi dengan nada kaget. Begini Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan buat rakyat bahwa selama menjabat sebagai khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal
Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam. Abu Nawas, coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Khorramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tidak bisa dimakan. Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid pun terdiam. Baginda bangga tidak korupsi. Anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tidak repot-repot lagi bikin isu tidak masuk akal. Misalnya Baginda keturunan Mongolia, Baginda memusuhi ulama, Baginda membiarkan partai yang sudah dilarang tumbuh lagi. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu, apa hubungannya dengan menjual matahari? Dengan pelan-pelan, Abu Nawas kemudian menjelaskan bahwa apa yang dianggap Baginda Raja sebagai prestasi nasional, tapi justru dianggap pemborosan serta membebani negara, adalah karena mereka terbiasa melihat semua prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tidak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi, apalagi jika cara melihatnya sambil bergelantungan. Tapi, kalaupun mata mereka tidak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar, hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama? Padahal wakilku sekarang adalah ulama besar. Jikapun mereka tidak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional. Baginda Raja Khalifah Harun ar-Rasyid kembali terdiam tidak mengerti penjelasan Abu Nawas. Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal. Semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tidak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita makin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka. Massa di luar istana makin membludak, tapi Baginda Raja kali ini diam saja. Dia memberi isyarat membenarkan Abu Nawas. Jadi, boleh saya jual matahari? Besok Baghdad gelap, banyak rakyat bergelantungan. Aspal di jalan terlihat ketan. Abu Nawas dihukum minum air mendidih. Karena seringnya Abu Nawas melakukan kesalahan, ia kerap mendapat hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Ia tertangkap basah oleh prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan sigap, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas,
kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat pasi, tubuhnya menjadi gemetaran. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas memelas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tak bisa ditawar-tawar, balas Baginda Raja. Abu Nawas tak sanggup membayangkan betapa pedihnya rasa sakit yang akan ia alami, bahkan bisa berakibat kematian. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas. Berpamitan? Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu undur diri pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Itu sama saja dihukum mati. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun, ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin, jawab sang istri. Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi, sewaktu habis Isya. Ini kan sudah tengah malam. Jadi wajar kalau sopnya sudah dingin, kata sang istri menjelaskan. Mendengar itu, terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya.
sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat mereka kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa setega itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka. Silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan saja Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Berkat kecerdikannya inilah, akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya.